Pemirsa, masih terkait dengan dialog skandal Ketua DPR, masih ada Bapak Zainal Arifin Mochtar yang ada di studio kali ini. Dan Pak, kembali ke pertanyaan mengenai sidang yang akan dilakukan hari ini. Yang menjadi menarik adalah pada saat sidang pertama dan kedua dilaksanakan secara terbuka. Namun sidang hari ini rencananya akan dilakukan secara tertutup. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Kan begini nih, kalau kita mau bicara aturan secara letterleh, memang pada dasarnya sidang MKD itu tertutup, tapi kemudian bisa dinyatakan terbuka. Jadi pada dasarnya dia tertutup, tapi bisa dinyatakan terbuka. Dan ketika dua yang awal sudah dinyatakan terbuka, artinya kan jauh lebih baik kalau itu dilanjutkan proses keterbukaan itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi selalu yang dikhawatirkan ketika kasus yang high tendency of politics kayak begini adalah kasusnya kemudian ditutup proses sidangnya, lalu kemudian hasilnya juga kemudian menjadi semacam kong kali kong. Saya ingin mengatakan bahwa MKD membuka itu adalah upaya untuk transparansi proses. Jadi bukan hanya sekedar, kita tidak bicara lagi sekedar aturan nih, bahwa pada dasarnya tertutup bisa terbuka dan lain sebagainya, tapi kita bicara soal bagaimana menjaga marwahnya DPR. Dan di tingkat menjaga marwah itulah transparansi kemudian menjadi tinggi. Nah tentu kalau dua-dua kali dibuka kemarin, tiba-tiba menghadirkan Setia Novanto, tiba-tiba ditutup, pertanyaan orang akan tiba-tiba menjadi tinggi. Walaupun apakah bisa ditutup, sangat mungkin. Nggak ada perdebatan di situ. Tapi kalau kita bicara soal penegakan etiknya, kita bicara soal dua langkah pertamanya yang sudah terbuka, kita bicara soal transparansi dan menjaga marwah DPR sendiri, bayangan saya seharusnya dibuka, tetap dibuka, karena itulah tingkat bagaimana kita mengapresiasi atau kemudian DPR mengapresiasi yang namanya penegakan etik di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keterbukaan itu pasti menjadi penting. Apakah tidak ada sisi positifnya apabila sidang hari ini yang mendatangkan langsung Setia Novanto rencananya itu diadakan secara tertutup? Kalau positifnya pasti bisa saja ada ya, bisa saja ada. Jangan-jangan dia lebih bisa outspoken, jauh lebih bisa keluar semuanya, bahkan kemudian bisa menceritakan dengan detail dibanding kalau terbuka. Nah, tapi apapun itu sebenarnya itu nggak penting, mau terbuka atau tidak sebenarnya nggak penting. Ini bicara soal keyakinan MKD nih, ya kan? Siapa yang bisa membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar? Siapa yang bisa membuktikan bahwa apa yang dia sampaikan ketika tertutup itu benar, dan apa yang dia sampaikan ketika terbuka itu juga benar? Nggak ada yang bisa menjamin. Yang paling penting adalah dia menyampaikan sesuatu karena memang teradu punya kans untuk menyampaikan keterangannya dan menyampaikan pembelaannya tentu saja, dan itu harusnya diambil. Nah, disinilah tingkat keseriusan MKD untuk menentukan. Selain pemberhentian sebagai anggota Dewan, nantinya apa saja yang bisa dipidanakan kepada Setia Novanto nanti, Pak? Kan ini adalah penegakan etik ya, jadi jelas karena penegakan etik sanksinya lebih pada sanksi etik administratif. Tidak ada sanksi pidana nih. Ini bukan proses pengambilan proses pidana, karena pidana punya ranahnya sendiri, yaitu proses hukum yang itu dilakukan oleh jaksa, polisi, atau KPK misalnya. Nah, tapi di sini akan diambil langkah yang sangat ringan, misalnya teguran, ya kan? Teguran lisan, teguran tertulis, dan sampai yang sangat berat yaitu pemberhentian. Kalau di undang-undang sendiri diatur, kalau yang ringan-ringan ini itu bisa langsung diambil langkah oleh MKD. MKD bisa langsung menentukan, dan putusannya bersifat final, binding, mengikat. Tetapi kalau misalnya keputusannya harus dilakukan sampai pemberhentian bagi Setia Novanto, maka kemudian dia harus melalui persetujuan DPR. Undang-undang mengatakan itu. Jadi sifat putusan MKD maupun panel yang dibentuk adalah merekomendasikan pemberhentian kepada mendorong rekomendasi pemberhentian kepada paripurna, dan paripurna akan mengambil langkah persetujuan untuk itu. Nah, kalau pidananya terserah aparat penegak hukum. Seperti yang saya katakan tadi, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK, silahkan tindak lanjuti. Tapi KPK sepertinya masih belum bergerak untuk menyelidiki kasus ini, Pak. Masih Kejaksaan Agung. Saya wallahu alam kalau KPK ya. Boleh jadi mereka tertutup, boleh jadi mereka tidak terbuka, langsung melakukan proses-proses sendiri. Tetapi intinya adalah aparat penegak hukum, mulai dari kejaksaan, kepolisian, dan KPK bisa mengambil. Kalau kan ada dua kemungkinannya nih pidananya ya. Misalnya adalah minjam nama Pak Presiden, ya semacam ya kayak pencemaran nama baik lah ya,
Coba dibayangkan presiden tiba-tiba minta saham 11 dan 11%. 9% gitu kan, itu kan buruk sekali tuh. Nah, itu pidananya tentu adalah pidana biasa, bukan pidana korupsi, belum tentu masuk pidana korupsi. Tapi kalau kita bicara pidana korupsinya, ada kemungkinan juga, saya mengatakan kemungkinan ya, klausulanya tentu harus dibuktikan dengan rekaman. Tetapi ada kemungkinan juga misalnya kena pasal 12E, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang bicara soal dengan menggunakan kekuasaannya dia meminta sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Nah, terserah aparat penegak hukum mau masuk ke yang mana. Intinya proses pidananya akan berbeda dibanding proses etiknya. Proses pidananya adalah proses pidana itu adalah pidana untuk menjatuhkan sanksi secara badan. Ini etik adalah etik pada sisi jabatan. Tapi bukankah korupsinya masih belum dilakukan, Pak? Masih perencanaan untuk menuju ke korupsi begitu? Sudah bisa dipidanakan? Silahkan kejaksaan ya, silahkan kejaksaan atau KPK melakukan kualifikasi untuk itu. Karena kalau di tingkat pasal 12E sendiri kan menjanjikan sesuatu, memperdagangkan sesuatu, meminta sesuatu, itu bagian dari proses yang tentu sudah masuk klausula. Tapi silahkan dilihat jenis apa yang dilakukan oleh Setia Novanto, lalu kemudian klausula pasalnya, dan itu silahkan dibicarakan oleh aparat penegak hukum. Yang ingin saya katakan sesungguhnya ada beberapa ranah sebenarnya yang bisa dilakukan. Ranah 1 MKD, penegakan etik, lalu kemudian penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Ada 2 lagi sebenarnya ranah yang bisa dilakukan oleh proses ini. 1 adalah Setia Novanto sendiri sadar untuk melakukan mundur secara etika pribadi, dan itu terus terang langsung akan menyelesaikan proses ini. Jadi tidak dilanjutkan. Kalau dibicara soal MKD, orang sudah mengundurkan diri kan berarti sudah selesai. Prosesnya tidak berlanjut. Ataukah yang kedua, partainya yang sadar diri. Partainya sadar diri, lalu partainya kemudian menarik anggotanya tersebut. Itu sangat mungkin. Jadi selain MKD, saya ingin katakan, selain kemudian masuk ke proses pidana, aparat penegak hukum, ada 2 ranah lagi. Ranah pribadinya Setia Novanto, apakah dia mau mengambil langkah mundur, dan kemudian ranah partai. Apakah partai mau melakukan langkah misalnya memberhentikan, menarik keanggotaan tersebut, dan itu sangat dimungkinkan. Kalau Bapak melihat sampai saat ini dari partainya sendiri bagaimana ini, Pak? Justru membela atau ada indikasi akan melakukan peneguran seperti itu? Saya walau alam ya, tapi kelihatannya kalau dilihat dari komposisi keanggotaan di MKD, pembelaan kepastiannya kelihatannya ada tuh dari partai. Satu hal lagi yang menarik, Pak, budaya malu dan mundur di pejabat Indonesia ini, apakah tidak seharusnya Setia Novanto sudah mundur dari jabatannya saat ini, Pak? Kalau kita bicara di tingkat etik pribadi, saya membayangkan memang seharusnya Pak Setia Novanto sudah mundur ya. Syarat kepemimpinan itu kan adalah kepercayaan tentu saja, dan itu syarat yang paling mahal. Mostly misalnya nih, saya mengajar di kelas mempertanyakan soal Anda percaya pada ini, percaya pada ini, kehilangan kepercayaan itu menjadi separuh dari gagalnya berjalannya fungsi demokrasi, gagalnya berjalan parlemen. Ketika orang sudah tidak percaya sama parlemen, apapun yang dilakukan itu kemudian akan menjadi kelihatan buruk. Nah, di tingkat inilah menurut saya trust penting dijaga, dan itu yang alfa dilakukan oleh Pak Setia menurut saya. Ini bukan lagi bicara soal Pak Setia sendiri, tapi ini bicara soal DPR, pimpinan DPR secara keseluruhan. Antara eksekutif legislatif mungkin, Pak, ada kerenggangan hubungan yang Bapak maksud di sana mungkin? Bukan, ini bicara soal trust, kepercayaan. Jadi percayanya orang pada parlemen secara keseluruhan, masyarakat, parlemen secara keseluruhan. Pak Setia seharusnya mengambil langkah untuk menguatkan itu, menjaga marwah pribadinya, ya kan, dengan melakukan mundur. Lalu yang kedua adalah menjaga marwah kelembagaannya, karena biar bagaimanapun Setia sekarang menjadi ketua dari lembaga parlemen kamar pertama di Indonesia. Nah, di tingkat itulah maka mengundurkan diri itu menjadi jauh lebih penting. Tidak untuk menyelesaikan, tidak hanya untuk menjaga konteks secara keseluruhan, tapi memberikan juga contoh kepada Republik ini, lalu kemudian memberikan juga contoh kepada menjaga marwahnya DPR, trust pada DPR itu sendiri. Tapi sepertinya Pak Jokowi dan Pak JK ini juga sudah kehilangan kepercayaan begitu ya, Pak. Mengingat kemarin pada pernikahan putri keduanya Setia Novanto tidak hadir
untuk Pak Jokowi hanya diwakili karangan bunga seperti itu sudah tanda-tanda tidak percaya lagi Saya atau nggak tahu. bagaimana? Anda tanyakan ke Pak Jokowi dan Pak JK. Kok Bapak melihatnya bagaimana, Pak? Jangan-jangan Pak Jokowi JK memang ada kepentingan lain kan, tidak hadir. Wallahu alam saya. Bisa jadi orang punya kepentingan masing-masing. Tapi apakah indikasi ada ketidakpercayaan? Bisa jadi, sangat mungkin dengan mungkin bukan sekedar ketidakpercayaan, tapi kemudian kejengkelan. Bisa jadi. Kalau kita mau bicara soal bisa jadi kan semua bisa jadi. Semua gitu. bisa jadi. Semua bisa jadi. Makanya saya ingin katakan sungguhnya bukan hal itu yang paling penting. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana negara menyelesaikan proses ini. Ada 4 jalan yang tersedia, gitu kan? Pribadi Setia Novanto mau melakukan langkah, partai mau melakukan perbaikan, MKD melakukan upaya, dan aparat penegak hukum melakukan upaya. Tanpa 4 hal ini, menurut saya Indonesia kembali akan diuji dengan proses penegakan etik macam ini. Karena kalau 4 langkah ini kemudian mandul, tidak diambil satupun, maka kemungkinan ya kejadian serupa hanya akan menunggu waktu. Kita akan mengulangi aja terus kejadian-kejadian aparat pejabat penting negara yang kemudian bermain-main dengan etika. Dengan cara menyelesaikan masalah yang seperti ini, walaupun sebelumnya MKD memang sudah dikenal dari 17 kasus hanya 4 yang diselesaikan dan lain sebagainya. Sepertinya sudah punya rencana sendiri tidak sih Pak untuk memiliki ending? Kalau saya menganalisis sendiri memang kelihatan MKD sedang berpikir soal endingnya ini bagaimana nih. Apakah mau sad ending atau happy ending nih. Jadi endingnya sedang dipikir. Tapi saya tidak ingin menduga-duga itu. Karena lagi-lagi saya bukan cenayang ya. Saya bukan orang yang sok-sokan menjadi cenayang. Yang ingin saya katakan sekarang adalah MKD sedang mempertaruhkan negara. Ketika MKD dibentuk di Undang-Undang MD3 kala itu, pertanyaan besar soal MKD akan menjadi tempat cuci dosa saja, tempat untuk memutihkan saja, itu memang sudah besar. Dan MKD kemudian mencoba menjawab itu, mengatakan bahwa tidak, kami akan serius, bla bla dan lain sebagainya. Inilah saatnya menurut saya untuk menjawab pertanyaan itu. Karena selama ini kelihatan MKD memang tidak punya gigi yang kuat. Nah, saatnya sekarang untuk menjawab ketika diperhadapkan dengan kasus yang jauh lebih detail dan punya kualitas tinggi, punya kualitas problem yang tinggi, ini saatnya MKD untuk menjawabnya. Jangan-jangan sampai kemudian kecurigaan terhadap MKD ketika dibuat bahwa itu hanya menjadi tempat cuci dosa itu kemudian terbukti lagi kali ini. Setelah sekian lama seringkali menjadi terbukti. Dan masyarakat nanti akan menjadi saksinya begitu ya Pak? Balik lagi adalah masyarakat akan menjadi saksi, trust masyarakat akan merendah, parlemen kemudian menjadi bukan lagi lembaga yang sakral buat Republik ini. Baik, terima kasih Pak Zainal atas waktunya. Dan pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Net Yogyakarta.